Kehadiran lembaga penjamin di Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kapan sih lembaga ini dikenal di Indonesia. Nah, jadi lembaga ini dikenal sejak tahun 1973 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tahun 1973 dan diatur dalam pasal 34 tahun 1973. Nah, kenapa sih dibilang lembaga penjamin kenapa sih dibilang lembaga penjamin simpanan di Indonesia? Nah, tujuannya ini agar meminat masyarakat dalam perbankan, memperlancar lalu lintas bank, perlancar pembayaran giral, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Nah, peraturan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 30 ayat 1. Diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 atas pokok-pokok perbankan. Nah, kawan-kawan, jadi pengalaman tersebut mengonfirmasikan perlunya landasan hukum yang kokoh, yaitu berupa undang-undang untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kewenangan publik sehingga menghindarkan terulang permasalahan yang sama di masa yang datang. Nah, sesuai dengan undang-undang LPS, fungsi LPS ada juga di situ fungsi LPS. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, tugas LPS adalah yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, dan yang kedua, melaksanakan penjamin simpanan. Nah, dalam pelaksanaan penjamin simpanan ini, tugas LPS adalah merumuskan dan atau menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, yang kedua, merumuskan dan menetapkan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau bank resolution. Nah, yang tidak terdampak sistematik, dan yang ketiga, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan, menurut amanat Undang-Undang Perbaikan, Pembentukan dan Pengaturan Skim penjaminannya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut. Nah, dalam peraturan pemerintah, namun kelompok kerja dalam rangka pendirian LPS atau yang disingkat dengan atau yang dibilang Pokda pendirian LPS. Nah, pada saat pembahasan RUU LPS di DPR RI, Budiono selaku Menteri Keuangan menyelenggarakan fungsi LPS yang memiliki kewenangan publik antara lain penarikan premi, penyelesaian bank bermasalah, dan pengenaan sanksi adalah merupakan substansi atau undang-undang sehingga harus diatur dengan undang-undang pengalaman pada BPPN. Nah, jadi kawan-kawan, dan pokoknya diatur dalam undang-undang, sementara kewenangan rinci diatur dalam peraturan pemerintah menunjukkan berbagai kelemahan dalam proses iligasi. Nah, selanjutnya kawan-kawan, pada tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjamin yang populer dengan sebutan blanket guarantee dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Nah, jadi kawan-kawan, ada di sini terdapat hal positif yang dicapai dengan dihapuskannya program blanket guarantee, yakni yang pertama ada mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, meminimalkan moral hazard bagi pemilik dan pengelola bank. Dan yang ketiga kawan-kawan, meningkatkan disiplin pasar. Jadi selain itu, sisi negatifnya adalah dengan tidak adanya program penjamin tersebut yang tidak dapat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Nah, selanjutnya sebagai pengganti program blanket guarantee ini keluarkan pemerintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah, mengganti Undang-Undang
nomor 3 tahun 2009 tentang penetapan penutupan sorry 3 menit. Nah, jadi kegiatan lembaga penjamin tersebut ternyata tidak efektif, bahkan sepertinya tidak dilaksanakan. Padahal peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sehingga ketika terjadi penutupan atau likuidasi pada belasan bank mengakibatkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Dalam keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun, langkah konkret lainnya dalam menunjung maksud dari keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, maka pemerintah membentuk perusahaan Persero dari atas ketidakpercayaan kepada masyarakat kepada perbankan. Sebelumnya kita sudah mengetahui sejarah umumnya apa itu sih pengertian lembaga keuangan syariah dan lembaga penjamin simpanan. Dan sekarang kita akan beralih ke materi kedua, yaitu peranan dan fungsi lembaga penjamin simpanan. Kawan-kawan sekalian, sudah mengetahui apa sih lembaga penjamin simpanan itu? Nah, lembaga penjamin simpanan merupakan salah satu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dan kita akan membahas selanjutnya bagaimana fungsi dan tugas lembaga penjamin simpanan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa sih tugas dari lembaga penjamin simpanan atau yang biasa kita sebut dengan LPS. Nah, yang pertama adalah membuat dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, membuat dan menetapkan kebijakan untuk ikut berpartisipasi memelihara stabilitas suatu sistem perbankan. Yang ketiga, melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis. Yang selanjutnya adalah melaksanakan penjamin atau simpanan. Yang kelima, membuat dan menetapkan dan melakukan kebijakan mengenai penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Oke teman-teman, tadi sudah kita bahas apa sih tugas dari lembaga penjamin simpanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas wewenang dari lembaga penjamin simpanan. Yang pertama itu adalah menentukan dan mengambil atas premi penjaminan. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaan dan kewajiban lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut. Yang keempat, menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama lembaga penjamin simpanan untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang keenam, menentukan dan mengambil kontribusi kepada bank yang pertama kali menjadi peserta. Yang selanjutnya, yang ketujuh, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan dari bank yang tidak melanggar kerahasiaan bank tersebut. Yang kesembilan, menentukan syarat, tata cara, dan ketentuan dari pembayaran klaim. Yang selanjutnya, yang ke-10 adalah melaksanakan penyuluhan kepada bank dan masyarakat mengenai penjaminan terhadap simpanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih tugas utama atau tujuan utama dari terbentuknya lembaga penjamin simpanan. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk mengembalikan rasa aman dari masyarakat agar bertransaksi dengan bank mengenai simpanan sehingga dapat muncul kembali kepercayaan dan masyarakat terhadap bank. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Yang pertama itu adalah simpanan dari nasabah harus sudah tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, nasabah juga tidak mendapatkan bunga simpanan melebihi dari tingkat bunga yang sudah ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan, atau nasabah tidak akan menerima imbalan yang tidak wajar dari bank. Yang ketiga adalah nasabah
nasabah tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan bank. Contohnya seperti penunggakan dan lain-lain. Bahas kepesertaan lembaga penjamin lembaga penjamin simpanan. Nah, kepesertaan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik kita, yaitu negara Indonesia, wajib menjadi peserta penjaminan kecuali Badan Kredit Desa. Yang selanjutnya, lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak 100 juta rupiah. Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu lebih kriteria sebagai berikut. Kriterianya adalah yang pertama, terjadi penarikan dana dan perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. Yang kedua, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. Atau yang ketiga itu jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% per 100 dari jumlah nasabah penyimpan seluruh dalam bank tersebut. Akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang bergerak di sektor keuangan. Berbeda dengan lembaga keuangan secara konvensional, lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang di dalam prosesnya itu kegiatan proses pengumpulan, penghimpunan, dan penyaluran dana itu sesuai dengan prinsip syariat Islam atau sesuai dengan syariah. Ya, selanjutnya lembaga keuangan syariah ini merupakan jawaban dari seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Tujuan didirikan lembaga keuangan syariah ini yaitu untuk menjadikan sebuah lembaga keuangan syariah yang dimana kan seperti yang kita tahu di Indonesia ini mayoritasnya yaitu beragama Islam. Jadi lembaga keuangan syariah ini menjadikan seluruh keuangan bebas dari maisir, goror, dan riba. Akan membahas mengenai konsep uang. Uang merupakan sebuah alat tukar menukar di mana uang ini digunakan sebagai alat menukar suatu barang dengan barang lain. Dari segi sejarahnya, uang ini dulunya terbuat dari logam, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Karena pada zaman dahulu, logam, emas, dan tembaga ini memiliki nilai yang begitu berharga. Tapi seiring dengan berjalannya zaman, maka dikeluarkanlah uang kertas yang kita kunjungi pada saat ini, yang digunakan sebagai alat transaksi tukar-menukar. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, seperti yang saya bilang tadi, dengan yang awalnya uang itu berbentuk emas, logam, perak, dan tembaga, seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan sampai yang sekarang ada namanya uang kertas. Tetapi ada juga sekarang ini inovasi, yaitu ada uang digital. Uang digital ini merupakan dampak dari modernisasi di Indonesia, khususnya di dunia. Uang digital ini merupakan sebuah lembaga yang keuangan, yang khususnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah atau lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini merupakan dampak dari modernisasi dan juga dampak dari kebutuhan masyarakat di Indonesia. Karena sudah banyak sekali lembaga keuangan, tetapi tidak berprinsip syariah. Jadi, timbullah beberapa pendapat yang mengemukakan harus ada lembaga keuangan syariah di Indonesia ini. Karena lembaga keuangan syariah ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional atau yang biasa. Perbedaannya itu nampak pada proses, dasar, dan serta aspek pengelolaan dana di dalamnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip utama di dalam lembaga keuangan syariah. Pertama itu ada maisir. Maisir ini merupakan perjudian. Seperti dalam asuransi syariah yang saya bilang tadi, contoh dari lembaga keuangan syariah, di dalam asuransi tidak boleh menggunakan namanya maisir atau perjudian. Yang kedua ada goror atau penipuan. Penipuan di sini dalam artian akad yang ditertera pada awal
pada awal itu tidak jelas. Maka seluruh lembaga keuangan syariah itu harus jelas pada aspek akadnya. Selanjutnya ada riba atau penambahan. Penambahan di sini dalam artian ketika seseorang melakukan bertransaksi di dalam lembaga keuangan syariah tidak boleh menggunakan riba. Seperti dalam contoh tadi asuransi syariah itu haram melakukan riba atau penambahan. Dan yang terakhir itu tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan di sini memiliki aspek seperti di dalam hal jual beli tidak boleh melakukan pemaksaan agar si pembeli itu mau membeli barang yang kita jual. Jadi itulah 4 aspek utama atau prinsip utama di dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga fasilitator atau penanggung jawab dari lembaga keuangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan di Indonesia ini ada 2 macam. Pertama ada lembaga keuangan biasa atau lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya ada lembaga keuangan syariah. Nah, 2 lembaga ini disebut dengan dual system di Indonesia. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang menjadi penanggung jawab dari seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini memiliki peran yang sangat penting karena OJK ini menjadi lembaga yang mengawasi seluruh keuangan di Indonesia dan lembaga yang menjamin tidak adanya kecurangan di dalam lembaga keuangan di Indonesia ini. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini diturunkan menjadi pengawas dari lembaga keuangan pada tahun 2013. Selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Majelis Ulama Indonesia. Ketiga lembaga yang saya sebutkan tadi menjadi pengawas dari seluruh kegiatan keuangan di Indonesia, khususnya di dalam aspek syariahnya atau hukum Islamnya. Selanjutnya kita tetap membahas mengenai lembaga fasilitator lembaga keuangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada pengadilan agama. Ternyata pengadilan agama ini tidak hanya membahas mengenai proses perceraian atau munakahat, tetapi membahas mengenai hukum, mengenai ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah. Pengadilan agama ini juga memiliki peran penting di dalam lembaga keuangan syariah karena ketika terjadi sengketa di dalam ekonomi syariah maka bisa dibawa ke ranah pengadilan agama. Dan yang keempat ada yang terakhir yaitu ada Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Basarnas memiliki peran yaitu sebagai proses penyelesaian sengketa non litigasi di bidang ekonomi syariah. Kalau pengadilan agama tadi melalui proses litigasi, kalau non litigasi ada namanya Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Saya akan membahas tentang pembagian lembaga keuangan syariah. Pembagian lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2. Yang pertama, lembaga keuangan non-bank, dan kedua, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Nah, di sini juga lembaga keuangan non-bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jangto dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kedua itu lembaga keuangan non-bank. Apa sih lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung untuk menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga,
menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Nah, di sini juga lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing setiap bidang usaha jasa keuangan non-bank, yaitu yang misalnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Juga saya akan menjelaskan bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank tidak diperbolehkan melakukan kegiatan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ini yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, diantaranya yaitu 1. Lembaga keuangan bank, yang dimana di dalam lembaga keuangan bank itu ada namanya Bank Umum Syariah. Stop dulu. Nah, di sini tuh pengertian Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang mengatur kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam. Prinsip syariah ini dan di sini juga terdapat pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai. Prinsip syariah ini juga mengacu pada Al-Quran dan hadis. Setelah Bank Umum Syariah ada juga bagian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada beberapa prinsip syariah yang diterapkan di dalam bank syariah, yaitu 1. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, dan tidak mengandung goror, maisir, riba, dan objek yang haram